Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Lisa. Nah, di video kali ini kita sudah masuk ke tema 7. Tema 7 itu judulnya peristiwa dalam kehidupan. Nah, kita awali dengan belajar mata pelajaran PPKN. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya Indonesia. Indonesia adalah negara yang besar yang terdiri dari banyak sekali pulau. Kurang lebih ada 17.000 pulau di Indonesia. Dengan banyaknya pulau-pulau tersebut, maka penduduk di Indonesia juga sangat beragam. Nah, dari keberagaman penduduk tersebut terciptalah budaya bangsa, budaya daerah yang cukup banyak. Dari Sabang sampai Merauke terdiri dari beberapa budaya yang berbeda-beda dan sangat unik. Nah, ada banyak hal yang mempengaruhi penyebab keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama adalah faktor keturunan. Yang kedua adalah kondisi geografis. Yang ketiga adalah pengaruh dari kebudayaan luar. Dan yang terakhir adalah sarana transportasi dan komunikasi. Nah, dari 4 faktor penyebab keberagaman budaya ini, kita akan bahas satu persatu. Faktor yang pertama adalah faktor keturunan. Faktor keturunan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu faktor ras dan faktor suku. Nah, tahukah anak-anak apakah yang dimaksud dengan ras atau suku itu? Kalau ras itu adalah golongan bangsa berdasarkan garis keturunan dan ciri-ciri fisik. Jadi, dari ciri-ciri yang nampak kelihatan mungkin dari warna kulit, rambut, atau bentuk wajah, itu pasti berbeda-beda ya. Nah, itulah yang disebut dengan ras. Nah, sedangkan kalau suku adalah himpunan manusia yang memiliki atau mempunyai kesamaan dari segi ras, agama, asal-usul bangsa, juga sama-sama terikat di dalam nilai kebudayaan tertentu. Jadi, dari beberapa ras yang tadi, kalau ada satu ras yang bergabung bersama, ada yang sama, terus memiliki asal-usulnya sama, atau mungkin agamanya sama, mereka adalah satu suku. Gitu. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ras-ras apa saja yang ada di Indonesia. Pertama adalah Asiatic Mongoloid. Nah, seperti yang anak-anak lihat di gambar, sudah punya bayangan ya, orang-orang beras Asiatic Mongoloid itu yang seperti apa? Nah, ciri-cirinya adalah warna kulitnya kuning cenderung ke putih, jadi warnanya terang. Lalu bentuk mukanya oval atau lonjong ya. Dan yang terakhir itu matanya sipit. Nah, inilah ciri-ciri fisik yang nampak untuk orang-orang yang mempunyai ras Asiatic Mongoloid. Nah, penduduk Indonesia yang memiliki ras ini biasanya adalah orang-orang beretnis Tionghoa, Jepang, atau Korea. Mereka yang sudah tinggal dan menjadi masyarakat penduduk di Indonesia. Ras yang kedua adalah Malayan Mongoloid. Nah, Malayan Mongoloid seperti yang anak-anak lihat di gambar, mereka mempunyai ciri-ciri fisik, warna kulit mereka sawo matang. Sawo matang itu coklat tapi terang, cenderung ke kuning ya, tapi lebih gelap daripada yang Asiatic Mongoloid tadi. Lalu bentuk mukanya kebanyakan bulat, matanya juga besar. Nah, orang-orang dengan ras Malayan Mongoloid biasanya tersebar atau menjadi penduduk di wilayah
Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Ras yang ketiga adalah Melanesoid. Nah, kalau anak-anak lihat gambar pasti sudah kenal ciri-ciri orang-orang dengan ras ini. Nah, warna kulitnya coklat yang lebih tua daripada ras Malayan Mongoloid tadi. Bahkan ada yang cenderung ke lebih gelap kehitaman. Lalu bentuk mukanya mereka bulat, dan ciri-ciri yang ketiga adalah rambut mereka keriting. Nah, penduduk Indonesia dengan ras ini berasal dari Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Yang terakhir, ras Kaukasoid. Nah, ras Kaukasoid ini warna kulitnya kebanyakan berwarna putih, walaupun ada juga yang berwarna coklat. Nah, bentuk mukanya lonjong atau oval, hidungnya mancung. Nah, orang-orang dengan ras ini biasanya tinggal di Indonesia dan mereka adalah keturunan orang-orang India, Eropa, atau Timur Tengah. Nah, inilah 4 ras dari masyarakat atau penduduk Indonesia yang kalian bisa ketahui. Nah, kalau berdasarkan keempat ras yang sudah kalian lihat tadi, kira-kira anak-anak memiliki ras apa? Pasti sudah tahu ya, masing-masing. Oh, saya ras apa ini? Nah, yang kedua, faktor kedua adalah kondisi geografis. Kondisi geografis Indonesia sangat beragam. Contohnya ada daerah pantai, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, dan laut. Nah, karena beragam sekali kondisi geografis di Indonesia, akan menyebabkan kebudayaan mereka juga berbeda. Sekarang, Bu Lisa akan berikan dua contoh kondisi geografis yang sering ditemui di wilayah Indonesia. Yang pertama adalah wilayah pantai, dan yang kedua adalah wilayah dataran tinggi atau pegunungan. Nah, dari kondisi geografis ini sudah kelihatan sangat berbeda. Dengan perbedaan ini, maka budaya yang terbentuk pada masyarakatnya juga akan berbeda. Contohnya, dari segi mata pencaharian, orang-orang yang tinggal di daerah pantai pasti lebih banyak bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan orang-orang di daerah pegunungan, mereka lebih banyak menjadi seorang petani. Petaninya adalah petani buah-buahan dan sayur-sayuran. Lalu dari segi pakaian pun berbeda ya. Kalau di pantai kondisinya lebih panas. Jadi masyarakat di sana akan menggunakan baju yang cenderung lebih tipis agar lebih sejuk. Sedangkan di daerah pegunungan yang udaranya lebih dingin, mereka akan menggunakan pakaian yang lebih tebal. Lalu rumah. Orang-orang masyarakat di daerah pantai dan pegunungan pasti berbeda. Nah, kalau di daerah pantai, karena kondisinya panas, mereka akan membuat rumah dengan ventilasi yang lebar dan banyak. Ini bertujuan supaya sirkulasi udara lebih lancar. Sedangkan di daerah pegunungan, karena udaranya cukup dingin, mereka akan membuat rumah itu dengan kondisi lebih tertutup supaya melindungi mereka dari udara dingin dari luar. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat budaya yang mereka hasilkan, budaya dari daerah mereka sudah berbeda. Nah, inilah yang membuat Indonesia mempunyai keragaman budaya. Lalu ada lagi pengaruh kebudayaan dari luar. Ingatkah anak-anak,
letak Indonesia itu berada di antara dua benua, ya, di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, karena letak Indonesia di antara dua benua ini akan mengakibatkan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Nah, kalau Indonesia menjadi jalur perdagangan, berarti lalu lintas di antara dua benua ini pasti akan melewati Indonesia. Nah, mereka tidak hanya berdagang, tetapi akan membawa kebudayaan dari dua benua ke Indonesia. Jadi, budaya Indonesia juga dipengaruhi dari dua budaya benua ini. Nah, karena Indonesia ini sangat beragam dalam hal budaya, maka kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki sikap toleransi yang kuat. Karena sikap toleransi ini dibutuhkan untuk mencegah perpecahan antar kelompok masyarakat. Kita sebagai warga negara Indonesia ada sikap-sikap yang bisa kita lakukan. Misalnya, saat anak-anak bermain dengan teman atau beraktivitas di luar lingkungan rumah, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, ras, maupun agama. Jadi, berteman dengan semua orang. Di sekolah kalian pasti berbeda-beda suku, agama, dan rasnya kan? Kita tidak boleh memilih-milih teman. Lalu sikap toleransi yang lain adalah, nah ini, sikap tolong-menolong antar sesama manusia. Lalu, sikap yang lain adalah kita bisa bangga terhadap budaya sendiri dan juga sekaligus mempelajari seni budaya yang sesuai dengan minat kita guna melestarikan kesenian budaya tersebut. Inilah contoh dari sikap toleransi yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia. Masih ada lagi sikap toleransi yang lain yang bisa kita lakukan. Oke, sekian dulu video kita hari ini tentang keberagaman budaya Indonesia. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.